Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuli Sugiyarti, CGP Angkatan Kelima Kota Banjarmasin. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan di sini saya akan menampilkan praktek segitiga restitusi. Dan fasilitator saya adalah Ibu Hajah Fatmawati dan pengajar praktik saya adalah Ibu Desi Dewi P. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan segitiga restitusi yaitu ada 3. Pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kali ini saya akan mempraktikkan segitiga restitusi pada kasus pertama. Pada saat pelajaran berlangsung, Rasifa sering sekali memperlihatkan marah-marah dan memukul teman satu kelas, sehingga temannya merasa terganggu dan mengadu kepada guru yang mengajar saat itu, sehingga Rasifa dipanggil untuk mempertanyakan kenapa berperilaku seperti itu. Dan kita lihat tayangan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk, Nak. Selamat pagi. Hari ini Ibu manggil Siva untuk berkenaan masalah bullying karena Ibu dengar di dalam kelas Siva itu sering mukul temannya, terus mengganggu. Apakah benar itu? Ya, itu benar, tapi cuman untuk bercandaan atau untuk mengakrabkan diri dalam lingkungan baru. Ya, sudah akrab tuh cara memukul, tapi mukul pelan aja. Itu kalau sudah terlalu kesal, kalau sudah dibicarakan baik-baik tuh masih ngeyel gitu. Nah, Jadi itu alasannya. Jadi apakah itu kebiasaan? kebiasaan, tapi mulainya tuh waktu SMP. Terus? Karena waktu SD itu kan saya termasuk korban bully, sering dikucilkan, sering dibully, segala dipukul atau segala macam. Akhirnya pas SMP bertekad supaya tidak terulang lagi, kayak bentuk perlindungan diri sendiri itu. Akhirnya terbiasa di SMK ini ya, Nak? Oh, iya. Ibu tahu untuk kebiasaan yang dia utarakan mungkin ini pengalaman Tiang di masa lalu, jadi Ibu tidak menyalahkan dengan kebiasaan Tiang ya. Jadi apakah ini akan menjadi sebuah kebiasaan di dalam kelas, misalnya bercanda dengan teman atau apa? Kebiasaan tuh jarang ya terlihat, kecuali sudah jengkel banget tuh, nah. Terlalu nggak bisa menahan diri lagi. Oh iya. Kemudian perasaan Siva gimana ketika mukul teman? Setelah Iya. mukul tuh kayak ada leganya tuh, kayak jengkel tuh sudah tersalurkan, tapi masih kayak hendak marah-marah kayak gitu. Ya, rasa bersalah Ada, terus salah itu gimana rasa bersalah? supaya gak rasa bersalah tuh mukulnya cuma pelan aja, tapi suara tuh tetap ada dengan nada membentak dikit. Apakah teman merasa terganggu dengan Rafisa melakukan itu? Tidak sih, kan jarang mukul sembang teman saya, tergantung orangnya. Mungkin yang saya pukul itu sudah akrab, mungkin sudah dalam waktu sebulan ini, kayak ketua kelas atau teman sebangku saya yang duduk di sebelah saya. Tapi selain itu saya tidak melakukan memukul orang sembarangan gitu. Oh iya, jadi kayaknya teman akrab aja gitulah.
Nah, kita berbicara tentang keyakinan kelas dan kita buat kemarin bahwa ingat sifat salah satunya apa? Berbuat baik kepada teman lama. Iya, terus salah satunya apa? Kalau yang dibuat kemarin yang dibuat dengan keyakinan kelas kalian bahwa bullying ya, tindakan bullying, bahwa itu adalah kesepakatan kalian bersama di dalam kelas untuk tidak melakukan tindakan bullying, salah satunya ke fisik, ya. Nah, sekarang pada akhirnya kan bagaimana dengan permasalahan yang Pian hadapi ketika Pian terbiasa untuk melakukan seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Misalnya untuk menguranginya atau apa? Sudah ke SMK ini sudah kurang pada kayak dulu lagi waktu SMP itu kan lumayan bandel anak kelas Ulun. Kebetulan Ulun juga menjabat sebagai sekretaris ketua kelas juga. Oh iya. Jadinya terbiasanya di situ sudah uyuh muntung, uyuh mulut ulun berpanir, tapi ya itu masih bandel ngeyel. Jadinya palingan mukul kayak aja, cuman bau kan sampai kayak pemuha atau segala macam, cuman mahancam aja. Oh iya. Sekarang solusi dari sifat apa? Supaya kebiasaan yang memukul, siapa tahu kan yang dipukul oke, di pikirannya mereka cuma hanya sekedar bercanda, tapi di dalam hatinya aduh sakit juga nih sifat memukul misalnya. Nah, kebiasaan itu bagaimana solusinya dari sifat untuk menguranginya? Mengurangi ya dengan dia lagi marahnya itu lagi berdiri ya duduk minum ya, segala macam bawa pandir ya bicara secara mulut ke mulut aja. Bisa menahan itu? Bisa sudah. Jadi solusinya dari Siva adalah menahan diri untuk tidak meluapkan perasaannya dengan memukul teman walaupun hanya sekedar bercanda kayak gitulah. Terus ada lagi solusi yang ingin Pian supaya dapat mengurangi dari tindakan seperti itu, bullying? Ya dengan cara berdiam diri, tahan sudah. Oh ya sudah, berarti tidak ada lah, berarti Siva sudah menemukan solusinya bahwa dapat mengurangi tindakan tersebut. Jadi bercandanya agak diringankan kayak gitulah. Bagaimana perasaan Siva setelah tadi mengikuti sesi tanya jawab dengan Ibu tentang permasalahan Siva tadi? Bisa mengutarakan? Ya lega, bisa mengungkapkan yang selama ini ulun tahan, karena permasalahan bullying itu cukup beberapa orangnya yang tahu selain orang tua, ya cukup di Tuhan saja yang tahu. Jadi di sini tuh sudah mulai terbuka, lega mana hati. Oh iya, terima kasih untuk jawabannya. Setelah kita menyaksikan kasus pertama, berikutnya adalah kasus kedua. Pada saat pelajaran berlangsung, Faris selalu mempunyai kebiasaan memakai baju seragam yang tidak rapi, sehingga membuat guru di kelasnya menegur kebiasaan Faris dan memanggil Faris untuk dilakukan diskusi. Berikut tayangannya. Iya. Namanya Faris ya, kali ini Ibu manggil Faris untuk masuk ke ruangan Ibu. Nah, kenapa jadi Ibu manggil Faris? Karena hari ini Ibu lihat di kelas Faris itu kebiasaannya bajunya tidak rapi dan tidak masuk bajunya. Dan hari itu Pian menghadap Ibu tidak masuk. Nah, Ibu mau tanya, apa sih alasan Faris untuk tidak memasukkan bajunya di dalam kelas? Jadi sudah dari SMP kebiasaan pakai baju keluar, jadi sama juga bajunya udah kekecilan gitu. Belum beli? Jadi belum ada uang buat beli. Oh iya, tapi orang tua tahu? Orang tua tahu. Iya sudah. Nah, Ibu memang
memang tidak, maksudnya mengerti akan hal itu dengan kondisi dia bahwa saat ini tidak bisa membeli baju pramuka. Namun kalau ibu lihat bajunya Faris bisa kok dimasukkan. Mohon maaf dia pakai pendek, pakai, jadi bisa aja dan tidak harus, maksudnya untuk baju baru tidak jadi masalah. Yang penting kan ibu lihat kan bajunya bagus aja masih. Nah, terus kalau Faris ingat kita punya keyakinan kelas bahwa apa? Ingat tidak? Keyakinan kelas dari Kedisiplinan, ya. Untuk apa? Setiap kelas itu harus disiplin saat masuk jam pelajaran atau rapian baju. Oh iya, berarti Faris ingat kan Iya. tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama bahwa baju harus rapi di dalam kelas dengan menggambarkan siswa itu disiplin. Benar. Nah, sekarang ibu mau tanya, karena kita mengingat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, dari permasalahan yang ibu panggil tentang Faris tidak disiplin memasukkan baju, apa solusinya dari Faris supaya Faris terbiasa untuk disiplin dan memasukkan bajunya? Mungkin solusi kedepannya udah mempunyai uang lebih bisa beli baju baru, atau kalau belum bisa dibiasakan untuk masukkan baju. Oh iya, berarti membiasakan untuk masuk baju. Kami melihat Faris bajunya bagus saja, masih oke. Jadi cuma memasukkan baju, dan tadi bilangnya kan punya pendek, Iya. pakai pendek, jadi alangkah rapinya, bagusnya ya. Jadi solusi Faris adalah untuk seterusnya komitmen ya, Iya. komitmen untuk memasukkan baju ke dalam. Biar terlihat lebih rapi. Oh iya, lebih terlihat lebih rapi. Nah, berarti solusinya ke depannya Faris sudah menemukan bahwa harus belajar Disiplin disiplin di dalam kelas. Oke, habis ini Faris memasukkan bajunya harus rapi dan kelihatan ganteng, bersih. Ketika masuk kelas, Faris mulai semangat untuk belajar ya. Ibu. Ya, terima kasih. Iya. Bagaimana perasaan Faris? Ini kan ibu lihat sudah masuk bajunya nih. Bagaimana perasaannya ketika tadi mengikuti sesi tanya jawab dengan ibu? Perasaan Yurun senang, dan tadi Yurun sudah masukkan baju, jadi terlihat lebih rapi dan lebih ganteng. Wah, yes, mantap. Terima kasih ya. Hmm. Ya.